Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang Kristen itu bisa masuk surga. Orang yang masuk surga itu tidak harus Islam juga. Halo kaum intelektual sekalian, ketika saya collab dengan Guru Gembul mengatakan, ya orang Kristen juga sebenarnya masuk surga kok ya, dari sudut pandang keyakinan Guru Gembul. Kemudian tidak hanya Guru Gembul, Pak Islah Barawi juga mengatakan bahwa orang Kristen masuk surga kok gitu ya. Jadi nggak hanya umat tertentu yang masuk surga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Jadi saya akan membedah ya. Kenapa Guru Gembul mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Pak Islah Barawi mengatakan seperti itu? Apa alasannya gitu? Jadi dari sudut pandang Guru Gembul mengatakan orang Kristen itu masuk surga karena apa? Karena dalam kitab suci Guru Gembul dikatakan bahwa orang Yahudi, kemudian orang Nasrani ya, dan orang-orang lainnya, ya saya lupa satu lagi apa namanya, bisa masuk surga kalau mereka soleh, kalau mereka bertakwa terhadap Allah gitu ya. Nah, di situ kan di dalam kitab suci itu dijelaskan bahwa di dalam ayat itu dijelaskan bahwa harus takut sama Tuhan gitu ya, bertakwa sama Tuhan, patuh sama Tuhan gitu. Ya, atau biasa disebut dengan Allah. Apakah Allah itu cuma milik orang Muslim? Nah, ini yang jadi permasalahan. Tapi gini ya, saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar di Disclaimer on ya. Dalam kitab suci agama Yahudi, Torah, ya, Perjanjian Lama, kemudian dalam kitab suci agama Kristen juga ada kata Allah. Biasa disebut dengan Allah, bukan Allah. Cuman penyebutannya yang beda gitu. Apakah definisinya sama? Apakah pengertiannya sama? Dari sudut pandang orang Kristen dan sudut pandang orang Yahudi ya, dari sudut pandang keyakinan orang Yahudi ya, mereka menyebut Tuhan mereka itu dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebutnya dengan Elohim, Yahweh, ya, dengan Allah gitu. Ya, jadi macam-macam ya. Tapi ya tujuannya sama ya, Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya, bagaimana dengan umat Muslim ya? Dari sudut pandang keyakinan daripada Pak Guru Gembul ya, dia meyakini bahwa Allah itu ya Allah dari orang Kristen ya. Itu dari sudut pandang keyakinan Guru Gembul ya. Boleh dong ya berkeyakinan ya. Jadi jangan sedikit-sedikit Guru Gembul sesat ya, Guru Gembul itu nggak benar, jangan seperti itu ya. Dengarkan dulu gitu ya, dengarkan dulu ya. Jangan langsung menghakimi dulu. Oh, tahu apa lu tentang agama? Gue yang paling tahu gitu. Ya kalau kita bicara tentang agama ya kita tidak pernah bisa cerdas. Kan agama itu kan keyakinan ya. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu kita menganggap bahwa kita itu yang paling benar, yang keyakinan kita itu paling masuk akal ya, walaupun tidak terbukti secara langsung atau secara nyata. Itu definisi keyakinan dari sudut pandang ya kamus internasional, yaitu kamus Cambridge. Cek data. Ini bukan saya karang-karang sendiri ya. Kita bicara by data. Jadi kalau kita meyakini agama kita yang paling benar, agama kita yang paling masuk akal, itu menurut saya pribadi itu keyakinan yang terlalu berlebihan gitu. Karena mereka tidak paham apa itu definisi keyakinan. Keyakinan itu kan kita menganggap bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung. Ya, jadi kita sepakat dulu ya, agama itu sama dengan keyakinan. Jadi kalau lu meyakini lu yang paling benar ya itu kan keyakinan lu gitu. Bukan terbukti secara ilmiah atau secara langsung gitu. Itu belum terbukti gitu ya. Ya sah-sah aja kita mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk surga gitu kan, itu kan keyakinan. Saya juga mengatakan bahwa ini dari sudut pandang keyakinan Guru Gembul. Ya, masa cuman lu aja yang bisa berkeyakinan, orang lain nggak bisa berkeyakinan? Boleh dong ya, namanya keyakinan ya kan. Ya, jadi kita harus memahami apa itu keyakinan. Karena warga Konoha itu tidak memahami atau tidak mengerti definisi keyakinan. Jadi, alasan selanjutnya kenapa Guru Gembul mengatakan orang Kristen juga bisa masuk surga kok. Ya, kalau mereka bertakwa kepada Tuhan gitu, kepada Allah gitu, atau kepada Allah gitu ya. Apa alasannya? Karena orang Kristen itu ahli kitab. Kalau misalnya mengatakan, oh ahli kitab yang dimaksud itu kan pada zaman Nabi dan sebagainya. Ya, itu kan juga keyakinan. Ya kan, jadi kenapa kita menjelek-jelekkan keyakinan orang lain ya, sementara keyakinan kita juga tidak terbukti secara langsung, secara nyata, ya kan? Jadi kalau Guru Gembul meyakini seperti itu sah-sah aja gitu, apa salahnya? Namanya keyakinan ya kan? Ya nggak sih? Jadi kita jangan terlalu overrated dengan keyakinan kita gitu ya. Saya juga tidak mengatakan keyakinan saya itu yang paling masuk akal gitu. Wong definisi daripada keyakinan itu kita percaya walaupun tidak terbukti secara langsung gitu, ya kan? Jadi kita harus kembali ke definisi daripada keyakinan. Ya Guru Gembul mengatakan seperti itu ya karena apa? Karena orang
Kristen itu ahli kitab. Kalau misalnya mengatakan orang Kristen zaman sekarang kan beda dengan Nasrani zaman dulu. Ya, kalau beda dengan Nasrani zaman dulu, kenapa warga Konoha itu benci dengan umat Kristen? Kan beda kan? Ada sebagian warga Konoha yang benci dengan umat Kristen karena apa? Karena sejarah-sejarah Nasrani zaman dulu. Ya kan ini nggak masuk akal jadinya kan. Jadi kalau Guru Gembul meyakini bahwa orang Kristen zaman sekarang ini sama dengan Nasrani zaman dulu, itu kan keyakinan juga. Ya kembali lagi ke definisi keyakinan. Definisi keyakinan itu ya kita menganggap bahwa itu benar, masuk akal, walaupun tidak terbukti secara langsung. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh itu nggak benar, keyakinan Guru Gembul nggak benar, itu nggak bisa disalahkan juga gitu. Ya, apakah kita juga bisa menyalahkan keyakinan orang lain? Nggak bisa. Tapi permasalahannya itu kita terlalu over pede dengan keyakinan kita. Padahal kita lupa apa itu definisi keyakinan gitu. Jadi, sah-sah aja Guru Gembul mengatakan seperti itu. Apa masalahnya ya kan? Nah, jadi itu dari sudut pandang Guru Gembul ya. Karena saya kemarin podcast dengan Guru Gembul, saya bertanya dengan Guru Gembul, ya saya penasaran. Lalu dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dewasa dalam beragama. Ya kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang cemburu gitu ya. Oh, dewasa dari mana gitu? Orang Kristen itu banyak yang sesat. Ada tuh warga Konoha yang mengatakan seperti itu. Tapi itu kan dari sudut pandang keyakinan gitu. Ya boleh aja dong ya kita mengatakan orang Kristen itu dewasa dalam beragama. Ya kita harus menghargai keyakinan orang lain. Jangan cuman menganggap bahwa keyakinan yang paling benar gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Makanya sering saya mengatakan saya tidak berpihak di video ini karena apa? Karena ya bisa aja saya bicara dari sudut pandang keyakinan kan. Ya, asal keyakinan kita itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi menurut keyakinan saya ya takaran daripada keyakinan itu asal jangan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Kalau keyakinan itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu baru salah. Kalau Guru Gembul meyakini bahwa orang Kristen itu masuk surga, apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Enggak kan? Bagaimana dengan Pak Islah Barawi? Pak Islah Barawi juga mengatakan bahwa orang yang masuk surga itu tidak hanya Muslim juga, orang Kristen juga bisa masuk surga. Dia pernah mengatakan seperti itu. Nah, kenapa Pak Islah Barawi mengatakan seperti ini? Apa alasannya? Jadi berbeda dengan Guru Gembul. Guru Gembul itu mengatakan seperti itu berdasarkan keyakinan gitu ya, berdasarkan pemikiran rasional juga gitu ya, berdasarkan menjaga toleransi dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana dengan Pak Islah Barawi? Pak Islah Barawi itu kan ahli dalam bagian radikul gitu ya. Dia tuh ahli dalam menyembuhkan orang radikal dan radikul gitu ya. Makanya ada konten daripada Pak Islah Barawi berjudul radikul gitu. Jadi Pak Islah Barawi dulu orang yang radikal juga gitu. Lalu titik poinnya di mana? Kenapa Pak Islah Barawi sekarang sangat-sangat plural gitu ya, sangat-sangat toleransi gitu ya. Karena dia bertemu dengan Pak Gus Dur. Pak Gus Dur mengatakan, Pak Islah Barawi ini kan berasal dari Madura ya. Pak Gus Dur mengatakan, ya, lu NU, lu beragama Islam karena lu lahir di Madura, lahir dari keluarga Islam. Kalau lu lahir dari keluarga Kristen, dari Katolik misalnya, lu lahirnya di Eropa misalnya, lu bisa jadi agnostik, bisa jadi Kristen juga gitu ya, bisa jadi agama lain gitu ya. Jadi itu kata Pak Gus Dur, dan itu yang menyadarkan Pak Islah Barawi. Menurut keyakinan Pak Islah Barawi itu masuk akal ya dari sudut pandang keyakinan Pak Islah Barawi. Nah, kemudian alasan selanjutnya kenapa Pak Islah Barawi ini mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk surga. Nah, ini yang jarang dibongkar ya. Jadi orang-orang yang radikal di Konoha itu ya menganggap bahwa orang Kristen itu nggak masuk surga, sehingga mereka punya dendam terhadap orang Kristen di Konoha, sehingga orang jadi radikal. Nah, Pak Islah Barawi melihat orang yang terpapar radikal itu biasanya menganggap agama yang paling masuk akal, agama yang paling rasional, dan menganggap agama lain sesat. Nah, untuk menghindari ini, Pak Islah Barawi itu mengambil dari sudut pandang yang paling rasional gitu, supaya jangan terjadi kebencian terhadap agama Kristen ya, karena banyaknya kasus-kasus radikal yang menurut data dari BNPT yang terpapar radikal di Konoha itu sekitar 33 juta orang. Ya, itu artinya sudah sangat banyak sekali. Pak Islah Barawi ini sudah frustasi gimana caranya supaya tidak ada orang yang radikal. Lalu dia berpikir, ya orang Kristen itu sebenarnya ya bisa masuk surga juga. Makanya Pak Islah Barawi itu sering bahas tentang kisah Muhoirik ya. Muhoirik itu orang Yahudi
ya, atau kiai Yahudi yang membantu Nabi berperang melawan Quraisy, ya, suku Quraisy. Jadi kenapa Pak Islah Barawi mendoktrin kita seperti itu? Tujuannya itu supaya kita dalam beragama itu jangan terlalu overpede dengan keyakinan kita. Ya, karena orang Kristen juga meyakini mereka masuk surga kok gitu. Bayangkan ya, ketika orang radikal itu ya, atau radikal itu melakukan aksinya gitu ya, mereka kan bisa saja ya dengan keliru menganggap bahwa mereka itu masuk surga, dan korbannya juga ya bisa menganggap bahwa masuk surga gitu. Ya, yang melakukan dan korban itu bisa menganggap bahwa mereka masuk surga. Jadi ini paradoks dalam beragama. Ya, itu tanpa kita sadari guys ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar apakah ini masuk akal atau tidak. Jadi sebenarnya hal ini timbul karena faktor ya untuk mengurangi kasus-kasus radikal di Konoha. Itu alasan Pak Islah Barawi sebenarnya, karena berdasarkan background daripada Pak Islah Barawi ini ya. Pak Islah Barawi ini kan staf sus ya, atau staf ahli ya, bukan staf sus ya, staf ahli di kepolisian ya, terutama mengurusi orang-orang yang radikal gitu. Ya, mudah-mudahan ya orang-orang radikal makin hari makin sedikit ya, makin jumlahnya makin tidak banyak gitu ya. Dan itu juga tujuan saya bikin channel ini, supaya apa? Supaya kita tuh sadar bahwa keyakinan kita tuh sebatas keyakinan gitu, jangan terlalu over pede gitu. Ya, kadang kita kan tidak mengerti definisi keyakinan itu, sehingga kita terlalu over pede menganggap bahwa agama kita yang paling masuk akal gitu ya. Padahal ya keyakinan itu tetaplah keyakinan gitu. Keyakinan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian Pak Islah Barawi juga pernah tinggal di Eropa ya, bukan di Eropa sih, Amerika ya. Dia pernah sekolah di Amerika dan luntang-lantung di Amerika gitu ya. Ketika beasiswanya nggak cair ya, dia luntang-lantung di Amerika, dan dia dibiayai oleh gereja. Dan ini jarang dibongkar guys, dibiayai oleh gereja. Ya, dikasih makan lah gitu ya. Kemudian dia punya teman orang Kristen di sana, dan dia melihat, lah kok gini ya, kok orang Kristen beda sama yang diceritakan waktu saya kecil ya. Banyak orang Kristen dikatain sesat ya dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalnya ada yang mengatakan oh ya sah-sah aja gitu ya, kalau misalnya ada meyakini seperti itu kan keyakinan yang tidak berdasar ya. Lalu takaran daripada keyakinan itu sampai mana sih? Harus ada takarannya. Menurut keyakinan saya, boleh dong saya berkeyakinan. Menurut keyakinan saya, takaran daripada keyakinan kita itu adalah sampai tahap di mana tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kalau bertentangan dengan nilai kemanusiaan, itu bukan keyakinan namanya. Itu sudah melanggar keyakinan. Itu salah banget ya keyakinannya. Apakah ya bertentangan dengan kemanusiaan ketika Pak Islah Barawi orang Kristen juga masuk surga? Bagaimana pendapat Anda? Anda yang memutuskan, bukan saya. Ya, coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Jadi guys, gini ya, saya tidak menyimpulkannya, tapi saya mengingatkan kembali bahwa definisi daripada keyakinan itu ya tidak terbukti secara langsung ya, itu hanya sebatas keyakinan gitu ya. Jadi jangan terlalu overpede, karena terlalu overpede dengan keyakinan itu kita sering menyesatkan keyakinan orang lain sehingga terjadi bibit-bibit intoleran ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa.
Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.